Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini untuk kegiatan konseling kelompok kita. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman di sini ada yang sudah pernah ikut konseling kelompok belum? Belum. Atau ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tidak. Belum. Tidak. Jadi konseling kelompok itu adalah layanan di mana kita memanfaatkan dinamika kelompok, yang artinya kita saling berinteraksi, mendengarkan dan memberi masukan untuk membahas masalah yang sedang kita alami dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar bersama. Jadi di sini saya sebagai pemimpin dan teman-teman sebagai anggota. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kita mulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Dia. Perkenalkan, nama saya Marhatun. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Kenalkan, nama saya Elsia. Baik, terima kasih teman-teman. Agar kita semua merasa aman, ada beberapa asas yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita sepakati, yaitu yang paling penting asas kerahasiaan. Apapun yang kita ceritakan hari ini, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Sepakat? Sepakat. Lalu ada asas keterbukaan dan kesukarelaan. Teman-teman diharapkan bersukarela untuk menceritakan apapun masalah yang sedang kalian hadapi dan saling terbuka satu sama lain. Nah, sekarang kan kita sudah saling kenal satu sama lain. Jadi apakah teman-teman siap untuk ke tahap inti dan mulai untuk saling bercerita tentang apa yang sedang kalian alami? Siap. Baik, kalau begitu kita mulai bercerita. Kita mulai dari sebelah kiri. Di sini saya masalah yang saya alami yaitu saya orangnya ceroboh. Masalah saya yang saya alami, saya overthinking yang berlebihan. Masalah yang saya alami itu saya merasa iri terhadap kelakuan ibu saya terhadap abang pertama saya. Permasalahan saya itu, saya sulit menerima nasihat dari orang lain. Baik, terima kasih sudah sangat terbuka. Jadi kita di sini sepakat masalah siapa yang kita bahas. Menurut saya masalah dia. Apakah dia Menurut saya juga masalah dia. apakah dia bersukarela? Iya. Baik, dia bisa berceritakan lebih lanjut. Permasalahan yang saya hadapi itu kan, saya tuh merasa sulit menerima nasihat orang lain. Maksudnya itu tuh ketika orang itu memberi saya nasihat atau masukan, itu tuh saya tidak terlalu melakukannya gitu. Kayak saya tuh
mau melakukan itu tuh sesuai keinginan saya gitu. Dan itu menurut saya sih merasa perilakunya tidak baik ketika menolak nasihat dari orang lain itu. Apa dia pernah mencoba untuk apakah ada suatu upaya yang dia lakukan? Ada ketika ada orang yang memberi nasihat itu saya terima dan saya coba, tapi untuk selanjutnya itu saya tetap melakukan sesuai keinginan saya gitu. Wah, teman-teman ada yang ingin menanggapi? Ya, Tadi kan dia kan bilang kalau dia tuh sulit menerima nasihat dari orang lain. Nah, kalau orang tua dia menasehati, apakah juga sulit? Enggak juga sih, tergantung permasalahan apa gitu. Kalau nasihatinnya untuk jangan malas ya atau apa gitu kan, saya dengerin aja, tapi terkadang saya tetap malas-malasan gitu. Kalau boleh tahu, nasihat seperti apa yang sering dia tidak terima? Nasihat untuk saya itu orang tua saya tahu kalau saya itu suka mengerjakan waktu itu mepet. Jadi orang tua saya tuh sering bilang jangan suka melakukan kegiatan kayak gitu kan. Nanti tuh kayak kalau udah telat kan nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Iya, seperti itu. Sejak kapan dia sudah sadar nih kalau ternyata dia itu sulit untuk menerima nasihat dari orang lain? Semenjak saya SMA mungkin ya. Oke. Hal apa nih? Pasti yang membuat dia sadar ini ada karena adanya suatu hal kan. Nah, dia ingat tidak ada suatu hal apa gitu yang sampai membuat dia sadar ternyata aku nih selama ini sulit banget untuk menerima nasihat dari orang lain. Ya mungkin ya karena ada penyesalan gitu kan, ketika kayak gak ikut kata orang tua sih, kayak kan apa yang dengar makanya dibilang gitu kan. Jadi kalau lo udah kayak gini tuh nggak bisa apa-apa lagi. Jadi kayak kejadian Oke, jadi dia udah lupa. Tapi intinya adalah suatu hal pasti yang membuat dia sampai sadar kalau dia ternyata susah untuk menerima nasihat orang lain. Iya. Pernah nggak dia sekali mendengarkan nasihat orang yang menurut dia itu? Pernah.
Tapi ketika orang tua dia tahu dia cuma mendengarkan, orang tua dia marah nggak? Karena nggak apa? Karena ngelihat dia tuh nggak berubah gitu. Marah sih, tapi kayak karena mereka juga mungkin udah tahu kalau aku tuh suka dibilangin, jadi ya didiamin aja gitu. Berarti dia tuh termasuk anak yang kebal gitu. Hah? Harus kalah. Iya, Dia berapa saudara? 3. 3 ya. Dari 3 saudara dia nih, 2 ya berarti, 3 sama dia kan. Nah, jadi dari kedua saudara dia ini memiliki sifat yang sama sama dia atau mungkin hanya dia? Sepertinya untuk saat ini aku saja yang begitu. Oke, dari orang tua sendiri nih, pernah nggak ketika dia dimarahin nih sama orang tua? Tapi orang tua ini seperti mengungkit seperti kamu ini kalau dinasehatin hanya didengar lewat telinga kiri, lewat telinga kanan, nggak seperti adik kamu, nggak seperti ayu kamu. Gitu. Pernah nggak? Tidak sih. Oke, tidak pernah ya.